Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hidroponik. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwasannya hidroponik adalah suatu media tanam yang menggunakan air tanpa tanah. Saya flashback sedikit sejarah mengenai hidroponik itu. Ternyata hidroponik sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, plus minusnya itu 2600 tahun yang lalu. Dan hidroponik ini merupakan suatu teknik yang kuno. Nah, berdasarkan sejarah, selama ini diyakini bahwa Taman Gantung atau Babylon itu dibangun oleh Raja Nabukadnezar. Akan tetapi, hasil penelitian Dr. Stephanie Dalley dan Somerville College yang merupakan bagian dari Oxford University, mereka membuktikan bahwa Taman Mega itu memang ada, sekaligus membantah bahwa Taman Gantung itu dibuat oleh Raja Nabukadnezar. Tetapi taman itu telah dibuat pada awal abad ke-7 sebelum Masehi di kawasan Ninive, Irak, sekitar 300 mil dari Babilonia pada saat itu oleh orang Suria atau Assyria di Mesopotamia Utara, yang kini merupakan wilayah Irak. Nah, sedangkan hidroponik mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970-an. Pada tahun tersebut menjadi materi perkuliahan di perguruan tinggi yaitu UGM. Pada tahun 1980-an, Indonesia mulai mengembangkan hidroponik. Praktisi pertanian Cipanas, Jawa Barat bernama Lin Hasim menggunakan teknik hidroponik untuk tanaman hias, namun aplikasinya di Singapura. Daya secara hidroponik pertama kali dilakukan oleh Bob Sadino pada tahun 1982 pada lahan seluas 2,5 hektar. Budidaya sayuran secara hidroponik ini merupakan aplikasi dalam skala industri. Nah, sejak tahun 1983 sampai 2003 tercatat hanya ada 2 perusahaan yang mengembangkan sistem hidroponik sebagai industri, yaitu Agrikultural pada tahun 1998 dan PT Kebun Sayur Segar pada tahun 2003. Nah, perkembangan sistem hidroponik di Indonesia ini dilatar belakangi persoalan masyarakat yang ingin mengembangkan pertanian, khususnya tanaman hortikultural meliputi tanaman sayuran, buah-buahan, hias, dan biofarmaka. Adapun kelebihan dan kekurangan dari hidroponik itu sendiri. Nah, kelebihan hidroponik itu sendiri yaitu produksi tanaman lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan tanah. Lebih terjamin kebebasan tanaman dari hama dan penyakit. Tanaman tumbuh lebih cepat dan pemakaian air dan pupuk lebih hemat. Bila ada tanaman yang mati, bisa diganti dengan tanaman baru dengan mudah. Tanaman akan memberikan hasil yang kontinu. Metode kerja yang sudah distandarisasi lebih memudahkan pekerjaan dan tidak membutuhkan tenaga kasar. Kualitas daun, buah, atau bunga yang lebih sempurna dan tidak kotor. Beberapa jenis tanaman dapat ditanam di luar musim juga. Hal ini menyebabkan harga lebih mahal di pasaran. Tanaman dapat tumbuh di tempat yang tidak cocok bagi tanaman yang tersebut. Tidak ada resiko kebanjiran, erosi, kekeringan, ataupun ketergantungan lainnya terhadap kondisi alam. Efisiensi kerja kebun hidroponik menyebabkan perawatannya tak banyak memakan biaya dan peralatan. Nah, kekurangan dari hidroponik itu sendiri yaitu adapun kekurangannya itu aplikasi pada skala komersial membutuhkan pengetahuan serta pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip fisiologi tanaman dan kimia organik. Butuh biaya untuk investasi yang tinggi pada skala komersial, terus butuh perawatan intensif terhadap peralatan, dapat mengelola tanaman selama pertumbuhan atau pemberian nutrisi itu sendiri. Ketersediaan air harus konstan
adanya juga limbah dari substrat yang tidak dapat didaur ulang. Itu merupakan kelemahan dari hidroponik itu sendiri. Terdapat 3 konsep hidroponik, yaitu hidroponik murni, meliputi penggunaan sistem pengikatan untuk menjaga tanaman tetap berdiri, sehingga tanaman dapat mengembangkan akarnya ke dalam media air atau nutrisi larut di dalam air tanpa bantuan zat padat lainnya seperti tanah. Hidroponik metode paling umum dan banyak digunakan dalam teknik hidroponik yang menggunakan zat padat berpori batu, kerikil, dan material non-organik lainnya agar nutrisi tanaman dapat tembus dan bersirkulasi. Hidroponik dalam arti luas merupakan gabungan kedua teknik sebelumnya, di mana siklus vegetatif tanaman tidak menggunakan tanah. Konsep ini sama dengan budidaya pertanian tanpa tanah dan termasuk menanam di substrat dan air. Jika membahas tentang teknik semi hidroponik, istilah ini mengacu pada penggunaan substrat non-iner seperti seret kulit kelapa, beberapa kulit pohon, dan sekam padi yang dimana ketika mulai terdekomposi, zat tersebut memberi nutrisi bagi tanaman. Berdasarkan kelemahannya di atas tadi kan, yang jelasan pertama tadi, kita dapatkan referensi kira-kira apa yang harus diperbaiki gitu. Dari beberapa kelemahan pasti ada permasalahan utamanya. Di sini saya mengambil di bagian pipanya, dimana di situ saya dapat menginovasikan agar pipanya selalu bersih dan tidak mengendap, sehingga tidak ada kendala dalam proses perkembangan tanaman.